Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Program Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam forum konferensi tingkat tinggi penyelesaian konflik Palestina-Israel. Saya Sita Paprika selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah program Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam forum konferensi tingkat tinggi penyelesaian konflik Palestina-Israel mendesak dunia internasional untuk segera mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Presiden menyebut kemerdekaan Palestina adalah kebenaran secara historikal dan syarat mutlak terciptanya perdamaian. President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history.
To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kegiatannya di New York, Amerika Serikat. Agendanya diantaranya adalah menghadiri sidang Majelis Umum PBB ke-80 serta sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia. Berikut laporan Haidar Faisal dari New York, Amerika Serikat. Hari Selasa ini, Presiden Prabowo Subianto masih teragendakan akan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan High Level Week Meeting dalam event Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana memang untuk hari ini sendiri Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri dan juga berpidato dalam hari pembuka sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto ini nanti akan diagendakan memberikan pidato pada pukul 10 waktu setempat atau pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Presiden akan menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brazil dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan di mana nanti Presiden Prabowo Subianto ini akan berbicara selama 15 menit lamanya. Dan informasi yang kami peroleh, Presiden Prabowo Subianto akan berpidato dengan bahasa Inggris. Adapun topik-topik yang akan dibahas, sedikit bocoran yang kami terima, ini adalah Presiden Prabowo akan menekankan terkait dengan permasalahan dan juga penyelesaian konflik di tanah Gaza Palestina. Presiden Prabowo ini akan memberikan solusi-solusi konkret terhadap permasalahan yang terjadi di Palestina sana. Dan selain itu juga nantinya Presiden akan menyampaikan terkait dengan kondisi global saat ini dan peranan PBB dalam menjaga perdamaian, serta juga akan menyampaikan terkait dengan reformasi multilateral. Tentu pemirsa, kita akan nantikan bersama pidato bersejarah dari Presiden Prabowo Subianto, karena kita ketahui bersama sudah hampir 1 dekade lamanya akhirnya Kepala Negara Republik Indonesia ini mewakili langsung dan juga langsung hadir ke markas besar PBB untuk menyampaikan pendapatnya dan juga pidatonya dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain daripada agenda tersebut, pemirsa, memang kami memperoleh informasi bahwa pada pukul 1 ini Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan akan meninggalkan markas PBB untuk sementara waktu karena memiliki agenda untuk melakukan pertemuan di salah satu hotel yang tak jauh dari markas PBB. Namun hingga sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dengan siapa Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan pertemuan. Tapi kalau kita lihat bersama pemirsa, beberapa saat lalu ini Gedung Putih, juru bicara dari Gedung Putih menyampaikan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa ini memiliki rencana untuk mengadakan pertemuan dengan pimpinan mayoritas Muslim, termasuk ini juga Indonesia. Jadi apakah Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Itu yang masih terus kita dalami. Nanti setelah bertemu dan juga melakukan pertemuan di salah satu hotel yang tak jauh dari markas besar PBB tersebut, Presiden Prabowo Subianto ini akan kembali ke markas besar PBB untuk melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral lainnya. Namun informasi yang kami peroleh memang nantinya
pertemuan bilateral ini akan berlangsung secara terbatas, dan lagi-lagi kami juga masih belum mendapatkan konfirmasi dengan siapa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan. Namun diharapkan rangkaian kegiatan Presiden Prabowo Subianto ini akan sudah berakhir pada pukul 18:30 waktu setempat. Untuk sementara demikian, dari New York, Amerika Serikat, Haidar Faisal, TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh 293 anggota DPR RI. Ada 5 agenda yang dibahas dalam rapat ini, mulai dari pengambilan keputusan terhadap APBN tahun anggaran 2026 hingga hasil dari pembahasan perubahan prolegnas tahun 2025-2029. Dalam rapat paripurna, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta agar DPR ikut mengawasi serapan anggaran pemerintah sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna. Agenda apa saja yang dibahas? Untuk memperbarui informasinya kita bergabung dengan Iman Fajar yang berada di gedung DPR MPR RI. Iman, silakan. Ya, Sita dan juga pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana jalannya rapat paripurna yang telah berlangsung pada siang hari tadi, dan adapun agenda yang dibahas dalam rapat paripurna kali ini ada 5 kurang lebih, dan salah satunya mengenai APBN 2026 yang tadi telah disahkan menjadi undang-undang dari yang sebelumnya rancangan undang-undang. Dan kalau kita melihat bagaimana postur APBN 2026 ini terdiri dari belanja negara yang mencapai 3.842,73 triliun rupiah dengan rincian 3.149,73 triliun rupiah untuk belanja pemerintah pusat dan 692,99 triliun rupiah untuk transfer ke daerah. Dan kalau dibandingkan dengan APBN 2025, ini belanja negara yang meningkat, pemirsa. Selain itu juga ke depannya nanti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyebut bahwa nantinya strategi fiskal juga akan di manajemen secara kontrasiklikal, yang artinya pemerintah akan mendorong stimulus saat ekonomi melemah dan juga menekan utang saat ekonomi tumbuh kuat. Dan pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sehingga nantinya pendapatan pajak juga ikut meningkat. Dan tadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi juga memperkirakan setiap tambahan pertumbuhan ekonomi 1% ini akan menambah penerimaan negara hingga 220 triliun rupiah. Sehingga 0,5% dari pertumbuhan ekonomi juga akan menambah penerimaan negara hingga 110 triliun rupiah. Dan kalau kita melihat bagaimana postur APBN pada tahun ini, sebenarnya ada penurunan dalam hal transfer ke daerah, di mana sebelumnya ini diketahui dalam APBN 2025 transfer ke daerah ini mencapai 919,9 triliun rupiah. Namun pada APBN 2026 ini hanya mencapai 692,99 triliun rupiah. Dan terkait transfer ke daerah yang turun ini, Menteri Keuangan tadi menjelaskan bahwa dana tersebut dialihkan ke program pemerintah pusat yang langsung dibelanjakan ke daerah. Selain mengenai APBN, pemirsa, tadi juga dalam rapat paripurna ini juga membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai prolegnas, di mana tadi 67 rancangan undang-undang telah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun depan, di mana diantaranya ini mengenai pemilu, kemudian juga ada hukum acara pidana, lalu juga ada tentang kepolisian negara Indonesia, lalu juga ada tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, dan juga tentang ketenaga kerjaan. Dan selain prolegnas, tadi juga disampaikan juga mengenai sejumlah pejabat publik yang akan dilantik ataupun juga telah disetujui oleh DPR seperti Hakim Agung dan juga Ketua LPS. Sementara itu. Iman Fajar langsung dari gedung DPR Jakarta. Pemirsa, kinerja ekonomi Indonesia mencatat hasil yang positif. Di tengah ketidakpastian global, neraca perdagangan sukses mencatatkan surplus selama 63 bulan berturut-turut. Pemerintah memastikan fondasi ekonomi ini bisa
dirasakan langsung masyarakat melalui penjagaan daya beli. Pemerintah terus mendorong peningkatan perekonomian nasional dengan berbagai stimulus paket kebijakan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, realisasi APBN Agustus 2025 masih berjalan baik. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 63 bulan berturut-turut dengan nilai 29 miliar dolar Amerika hingga Agustus 2025. Pemerintah akan menjaga inflasi pada angka 2,3% untuk menggerakkan daya beli masyarakat. Realisasi APBN per 31 Agustus untuk pendapatan negara Rp1.638,7 triliun atau 57,2% dari target. Sementara belanja negara Rp1.960,3 triliun atau 55,6% dengan defisit anggaran Rp321,6 triliun atau 1,35% dari PDB. 2025 ya, APBN-nya 5,2, realisasi 5,12. Ini yang saya bilang tadi kan, 5 tambah 1 tambah 2 jadi 8. Tapi saya sudah jelaskan alasannya ya, memang ada uang lebih yang mendorong demand pada waktu bulan di triwulan kedua tahun. Informasi selanjutnya, pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030. Anggito terpilih usai menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Komisi 11 DPR RI. Anggito menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa yang kini menjabat Menteri Keuangan Republik Indonesia. DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025 adalah sebagai berikut. 1. Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DKLPS. Kemudian Saudara Farid Ashar Nasution, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS. 3. Dodi Zulverdi, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan dan resolusi bank. 4. Ferdinand Dwiko Raja Purba, anggota DKLPS bidang program penjaminan polis. 2. Keputusan Komisi 11 DPR RI ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Selama 5 tahun ini tidak ada bank dalam resolusi ya, itu berarti kan kondisi stabilitas perbankan cukup baik, sangat baik ya. Ada beberapa yang PPR kecil ya yang harus dilakukan resolusi. Tetapi kan lembaga ini harus terus mengimprove ya, memperbaiki kualitas SDM-nya, kemudian memperbaiki data integrasi, memperbaiki integritas dari kebijakan, harus melakukan latihan protokol krisis gitu ya. Itu yang harus dilakukan, diimprove terus, sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang harus ditangani, mereka sudah cukup siap dan tidak menimbulkan negara. Istana buka suara soal penetapan IKN sebagai ibu kota politik mulai tahun 2028. Penetapan ini menandai fase baru pemindahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ke IKN. Kabarnya sesaat lagi, usai jeda. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Istana buka suara soal penetapan IKN sebagai ibu kota politik mulai tahun 2028. Penetapan ini menandai fase baru pemindahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ke IKN. Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menjelaskan penetapan IKN sebagai ibu kota politik bukan berarti akan ada perbedaan antara ibu kota politik, ekonomi, ataupun budaya. Menurutnya, istilah IKN difungsikan sebagai ibu kota politik adalah penekanan agar fasilitas 3 pilar utama kenegaraan harus tersedia, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kodari pun menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target agar pada 2028 seluruh fasilitas bagi ketiga lembaga tersebut sudah rampung. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa IKN akan resmi berfungsi sebagai ibu kota politik mulai 2028. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah. Kita ke informasi lain, Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kedua kalinya di Gedung Merah Putih. Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan periode 2019-2022. Tanpa memberi statement kepada awak media, Sudewo langsung masuk ke ruang pemeriksaan dan diperiksa selama kurang lebih 5 jam. Ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan enggan memberikan pernyataan apapun terkait pemeriksaannya. Penyidik KPK benar, hari ini ada penjadwalan pemeriksaan terhadap saudara SDW selaku Bupati Pati. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangan terkait dengan perkara pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan, khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Jadi kita tunggu proses pemeriksaannya nanti seperti apa. Tentu setiap keterangan yang disampaikan oleh para saksi dibutuhkan dan membantu penyidik ya dalam mengungkap dan membuat terang dari perkara ini. Kita ketahui perkara ini juga masih terus berprogres penyidikannya karena memang lokus dugaan TPK-nya. Pemirsa, Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah. Rapat koordinasi dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong nilai tambah, daya saing, sekaligus kesejahteraan petani di daerah dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah menargetkan program ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang. Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU kesanggupan pemenuhan data calon petani, calon lokasi dari berbagai pemerintah daerah. Ini langkah yang terobosan yang luar biasa yang digagas oleh Bapak Presiden. Kami bersama Pak Mendagri, gandengan tangan, Gubernur, Bupati, insya Allah dalam 3 tahun kita melakukan akselerasi merealisasikan target yang diberikan oleh Bapak Presiden. Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong tunjukkan keseriusannya dalam melaksanakan program-program yang mendukung pangan, pertanian, apalagi yang diberikan program oleh Menteri Pertanian, dan saya akan mengawasi. Sumatera Barat yang memiliki komoditas unggulan perkebunan menjadi salah satu provinsi yang terlibat dalam program ini. Gubernur Sumbar mendukung penuh program ini yang diharapkan mampu mendorong perekonomian di Sumatera Barat. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri dalam rangka utilisasi ini akan berikan hal yang sangat positif untuk perkembangan pertanian kita, perkebunan kita di Sumatera Barat, dan kemudian juga untuk daerah lain tentunya sesuai dengan komoditi-komoditi unggulan. Langkah percepatan ini menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan transformasi sektor perkebunan menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mensejahterakan rakyat. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.
Informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional di bidang kekayaan intelektual KI saat menghadiri 17 Heads of BRICS Intellectual Property of Offices Meeting yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan ini merupakan kali pertama Indonesia hadir dalam pertemuan penting di bidang kekayaan intelektual sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai inisiator kerjasama strategis. Salah satu langkah penting adalah memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah kerangka kerja kolaboratif yang digagas Indonesia untuk menjawab tantangan KI, khususnya hak cipta di era digital. Kehadiran Indonesia di forum ini menandai babak baru diplomasi KI di tingkat global. Peran Indonesia dalam BRICS bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperjuangkan tatanan global yang inklusif dan berkeadilan melalui kekayaan intelektual. Are proposing on a multi-sector initiative to address the long-standing challenge on copyright issue in the digital environment with particular attention to musical, audiovisual in journalistic work and digital platform. Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis. Informasinya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis. Tim investigasi yang akan dibentuk melibatkan ahli kimia, ahli farmasi, dan ahli kesehatan. Keberadaan tim khusus investigasi ini diharapkan menjadi second opinion sebelum hasil resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait beberapa peristiwa keracunan yang terjadi belakangan ini. Tim investigasi akan melakukan pemeriksaan terutama menu makanan ataupun dapur MBG dikarenakan kerap mendapat keluhan. Bersama kita semua sudah hadir yang terhormat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Brigjen. Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kenapa? Karena sering beredar seolah-olah makanannya kok seperti ini, makanannya kok seperti ini. Padahal dari yang laporan kami terima itu tidaklah demikian. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan M. Khodari menyebut lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan makan bergizi gratis. Angka tersebut berdasarkan laporan dari 3 institusi, yakni Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BGN 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya, ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antar KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis. Pihak DPR akan mengawasi dapur MBG yang bermasalah agar bisa diketahui apa penyebabnya. Berikut pernyataan dari Puan Maharani.
Kemudian evaluasi terkait dengan MBG ya di fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali. Pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta Barat melaksanakan standar operasional yang layak untuk memproduksi makan bergizi gratis. SPPG yang melayani 12 sekolah tersebut sangat ketat dalam melakukan proses produksinya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palmerah, Jakarta Barat saat ini menjadi dapur makan bergizi gratis percontohan bagi SPPG di wilayah lain. Dalam sehari, SPPG ini mampu memproduksi sekitar 3.700 porsi MBG untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita. SPPG yang melayani 12 sekolah ini memperhatikan prosedur operasional standar, mulai dari penyortiran bahan baku, pemisahan antara bahan protein hewani dan nabati, proses memasak hingga pendistribusian makanan sampai ke penerima. Penggunaan APD dan seragam khusus juga digunakan oleh seluruh petugas yang bekerja untuk menjaga agar tidak terjadi kontaminasi dari luar ruangan. Proses memasak juga dilakukan dengan memastikan standar suhu kematangan makanan. Setelah itu dilakukan pendinginan sebelum makanan dikemas agar tidak mudah basi. SPPG Palmerah selalu mengevaluasi menu makanan melalui rapat yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Mereka menyesuaikan menu dengan permintaan yang sesuai angka kebutuhan gizi. Setiap SPPG itu dipastikan bahwa mereka menjaga CCP atau Critical Control Point. Ini mulai dari awal, sebenarnya tidak ketika bahan baku datang saja, tetapi dari awal pembuatan menu. Kita pastikan AKG, angka kecukupan gizinya terpenuhi. Jadi dipastikan mulai dari AKG, pemilihan menu, masuk ke tahap persiapan. Persiapan ini maka akan ada supplier yang akan mensuplai di dapur. Ketika supplier itu sampai, kita petugas dari ahli gizi, kemudian dari tim persiapan mengecek. Contoh ayam, apakah ayamnya itu fresh atau tidak? Apakah ayamnya itu dia dalam kondisi beku atau dia dalam kondisi yang fresh. Kalau kami dipastikan bahwa setiap komponen itu adalah yang bahan bakunya fresh. SPPG Palmerah juga terus mengikuti SOP dari Badan Gizi Nasional yang sudah berlaku. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas MBG agar terhindar dari kejadian luar biasa seperti keracunan. Dari Jakarta, Putri Sophia, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pabelan Polres Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus memperkuat dan menjaga kualitas dengan melaksanakan food security. Ini untuk memastikan makanan bergizi gratis tersaji dengan aman dan higienis saat dikonsumsi penerima manfaat. Kapolri memaparkan saat ini terdapat 617 SPPG Polri dengan rincian 103 SPPG telah operasional, 31 SPPG tahap persiapan operasional, dan 483 SPPG dalam tahap pembangunan. Apabila seluruhnya telah beroperasional, diperkirakan dapat melayani 2 juta penerima manfaat dan menyerap lebih dari 30.000 tenaga kerja. Sementara SPPG Pabelan Polres Semarang telah mulai beroperasi tanggal 22 September 2025 dengan 50 orang pekerja yang melayani 3.497 penerima manfaat dari pelajar hingga ibu menyusui serta ibu hamil. Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Gourmet. Sesaat lagi, usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih.
Universitas PT IKI Jakarta meresmikan kampus peradaban Hurani Internasional di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Kampus ini hadir dengan komitmen untuk membumikan Al-Quran, membangun peradaban serta memberikan inspirasi bagi dunia. Sejumlah tokoh penting hadir dalam peluncuran kampus ini, diantaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Pembina Yayasan Pendidikan Al-Quran Ponco Sutowo, serta Rektor Universitas PT IKI Jakarta sekaligus Menteri Agama. Dengan adanya kampus ini diharapkan menjadi inspirasi, pencerahan, dan pengembangan ilmu Al-Quran yang memberi kontribusi bagi masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Pemirsa, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memastikan pemerintah merespon cepat dalam penanganan pasca bencana di 8 daerah. Hal ini diutarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko Bidang PMK, Lili Kurniawan di kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat. Rapat koordinasi digelar untuk membahas usulan penggunaan dana siap pakai dari BNPB dan bantuan hibah, rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap di sejumlah daerah seperti Lebak Banten, Kabupaten Mamuju, dan Majene, Sulawesi Barat. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mendorong daerah-daerah untuk menyiapkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagai syarat pengajuan hibah ke Kementerian Keuangan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berkolaborasi dengan Indonesia Gastronomy Network meluncurkan Wonderful Indonesia Gourmet. Kemenpar memiliki misi menjadikan Wonderful Indonesia Gourmet sebagai sarana peningkatan ekosistem pariwisata gastronomi dari hulu ke hilir, menggerakkan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas untuk mengejar visi memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata gastronomi unggulan di mata dunia. Konsep From Farm to Table diangkat oleh Kemenpar dalam gastronomi yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi dengan jalinan ekosistem yang melibatkan petani, peternak, nelayan, produsen, juru masak, pelaku usaha, dan penikmat makanan hingga masyarakat luas. Realisasi langkah tersebut dimulai dengan peluncuran buku Indonesia Gourmet Guide 2025 pada 25 September 2025. Saya juga ingin memberikan sedikit insight kepada rekan-rekan media bahwa restoran-restoran. Informasi lain, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Bupati Serang Ratu Zakia membuka peringatan World Clean Up Day di Kabupaten Serang. Peringatan Hari Bersih-Bersih Dunia ini merupakan agenda yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 18 tahun lalu. Hanif menekankan penanganan sampah tidak boleh hanya sekadar momentum peringatan tahunan, melainkan harus diiringi langkah fundamental. Koordinasi antar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mutlak diperlukan dalam menangani sampah. Kelompok masyarakat, komunitas, dunia usaha, hingga akademisi juga harus terlibat dalam gerakan ini. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas sampah pada tahun 2029. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono meninjau penyelenggaraan desa dan kelurahan siaga TBC di Puskesmas Teras Boyolali, Jawa Tengah. Wamenkes menyebut kasus TBC harus menjadi perhatian. Menurutnya, pengidap TBC sekitar 1.060.000 orang. Dengan adanya percepatan melalui program ini, semakin banyak yang dideteksi melalui pemeriksaan kesehatan gratis, dan program ini diharapkan dapat menurunkan angka TBC di Indonesia. Dengan begitu, penyakit TBC dapat segera ditangani sehingga angka kesembuhan semakin tinggi. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan 100 sekolah rakyat sudah akan bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026.
Hal ini disampaikan Dodi Hanggodo saat menghadiri upacara wisuda Angkatan ke-4 Politeknik PU di Semarang, Jawa Tengah. Dodi Hanggodo mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat sudah dalam koridor yang benar dan akan tuntas sebanyak 100 unit pada tahun 2026. Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah tersebut nantinya akan menyediakan pendidikan gratis mulai jenjang SD hingga SMA. Dengan pujian terbaik. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh 293 anggota DPR RI. Ada 5 agenda yang dibahas dalam rapat ini, mulai dari pengambilan keputusan terhadap APBN tahun anggaran 2026 hingga hasil dari pembahasan perubahan prolegnas tahun 2025-2029. Dalam rapat paripurna, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta agar DPR ikut mengawasi serapan anggaran pemerintah sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata.